Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar latihan ujian bahasa Indonesia kelas 3. Mari kita baca dulu perintahnya. Jawablah dengan memberi tanda silang pada jawaban yang tepat. Nah, kemudian sebelum kita membaca teksnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca pertanyaan. Tokoh utama pada cerita di atas adalah. Nah, di sini biasanya tokoh utama adalah tokoh yang sering disebut dalam cerita. Nah, kita baca bersama-sama. Pada sore hari, Budi dan Dodi sedang bermain sepeda ke taman dekat rumah mereka. Kemudian mereka melihat seorang nenek tua yang kesusahan untuk menyeberang jalan. Nenek itu terlihat begitu takut untuk menyeberang. Doni pun dengan cepat menghampiri nenek itu dan menyeberangkannya. Sementara Budi masih tetap tidak peduli dan tetap bermain sepeda. Nenek itu pun berterima kasih kepada Dodi, lalu memberi uang kepada Budi. Namun Dodi menolaknya karena tidak ingin menerima imbalan dari pertolongannya. Tokoh utama pada cerita di atas adalah, jawabannya adalah yang C ya, Dodi. Lanjut nomor 2. Latar waktu pada cerita di atas adalah di sini latar itu adalah tentang suasana atau keadaan. Nah, itu biasanya adalah atau tempat. Nah, di sini adalah pada sore hari ya, suasananya pada sore hari. Maka jawabannya adalah D, sore hari. Nomor 2 D. Lanjut nomor 3. Sifat yang dimiliki Dodi adalah A. Suka meminta imbalan, B. Tak acuh kepada orang lain, C. Suka menolong, D. Peduli pada sesama. Jawabannya adalah yang D ya. Kemudian nomor 4. Sifat yang dimiliki Budi dalam cerita di atas adalah, Budi tadi tidak menolong nenek-nenek, makanya jawabannya untuk Budi tidak acuh. Nomor 5. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita di atas adalah, mana jawaban yang tepat? A. Jika menolong orang harus pilih-pilih, B. Jika menolong orang harus tanpa pamrih, C. Menolong orang tua harus minta imbalan, D. Suka menolong jika di sore hari. Jawabannya adalah yang B. Jika menolong orang harus tanpa pamrih. Lanjut nomor 6. Sonia dan Ramji berteman sejak kecil. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban seperti di atas adalah, A. Siapa teman Ramji sejak kecil? B. Sejak kapan Sonia dan Ramji berteman? C. Di mana Sonia dan Ramji berteman? D. Bagaimana pertemanan Sonia dan Ramji? Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah yang B. Sejak kapan Sonia dan Ramji berteman? Sonia dan Ramji berteman sejak kecil.
Lanjut nomor 7. Setiap pedagang ingin memperoleh keuntungan. Sinonim kata keuntungan adalah A. Rugi, B. Bonus, C. Diskon, D. Laba. Ingat ya, apa coba sinonim itu? Sinonim adalah persamaan kata. Nah, kata yang sama dengan untung adalah laba. D jawabannya. Lanjut nomor 8. Ayo, mari kita selalu menjaga kebersihan. Kalimat di atas termasuk A. Ajakan, B. Perintah, C. Larangan, D. Pengumuman. Jelas ya, ini merupakan kalimat ajakan. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 9. Kalau ada bacaan yang panjang seperti ini, maka langsung saja baca pertanyaannya ya, untuk mempercepat waktu pengerjaan. Nah, di sini pertanyaannya nomor 9. Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah, nah, judulnya berarti yang ditanya. Baru kita baca. Kulihat engkau terbang di taman. Kesana kemari di atas bunga-bunga, warnamu sungguh indah. Sayapmu penuh warna-warni. Melihatmu terbang membuatku senang. Memandangmu terbang hatiku menjadi riang. Tetaplah terbang, tetaplah hinggapi bunga-bunga. Jelas ya? Judulnya tentang A. Burung merpati, B. Bunga di taman, C. Kupu-kupu, D. Bunga mawar. Jelas ya? Apa jawabannya? C. Kupu-kupu. Lanjut nomor 10. Kalimat yang menggunakan tanda seru yang tepat adalah, nah, kita cermati ya. Kita lihat yang A. Siapa nama kamu? Harusnya di sini menggunakan tanda tanya karena bertanya, siapa nama kamu? Bukan tanda seru. Lanjut. Yang B. Sinta sedang membaca buku. Harusnya menggunakan tanda titik. Yang C. Bim, koma, tolong ambilkan bukuku. Tanda seru ini benar ya. Kalimat perintah menggunakan tanda seru di akhir. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 11. Cerita yang menceritakan tentang kehidupan binatang dinamakan A. Fabel, B. Legenda, C. Cerpen, D. Mitos. Menceritakan tentang kehidupan binatang adalah fabel. Jawabannya ya yang A. Nomor 12. Informasi yang berisi tentang penjelasan yang berupa tata cara untuk melakukan atau menggunakan sesuatu dinamakan A. Resep, B. Pengumuman, C. Reklame, D. Petunjuk. Nah, di sini kata kuncinya berisi tentang penjelasan yang berupa tata cara. Jawabannya adalah yang D. Petunjuk. Nomor 13. Penggunaan tanda koma pada penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat yang benar adalah, nah, ini semuanya sama ya. A, B, C, D sama, hanya penempatan komanya di mana. Maka kita lihat setelah nama kota harus menggunakan koma ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 14. Kalimat di bawah ini
yang tanda bacanya tidak tepat adalah A. Siapa namamu? Benar ya, tanda tanya. B. Wah, indah sekali. Nah, ini seharusnya pakai koma ya. Kemudian bukan tanda tanya. Jadi jawabannya yang tidak tepat adalah yang B. Lanjut nomor 15. Kita wajib hormat titik-titik kedua orang tua kita. Kata yang paling tepat guna melengkapi kalimat di atas adalah A dengan, B untuk, C dari, D demi. Kita wajib hormat dengan, jawabannya yang A. Dengan orang tua kita. Kita wajib hormat dengan orang tua kita. Lanjut soal nomor 16. Cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut A. Cerita, B. Fabel, C. Dongeng, D. Animasi. Ini jelas jawabannya ya, yang nggak benar. Cerita yang tidak benar adalah dongeng. Lanjut nomor 17. Orang yang memberikan informasi dalam wawancara disebut A. Narasumber, B. Narasi, C. Penawaran, D. Pedagang. Yang memberikan informasi adalah narasumber. Nomor 18. Cerita yang berurutan biasanya penyampaiannya menggunakan gambar disebut A. Cerita berseri, B. Fabel, C. Dongeng, D. Animasi. Jawabannya adalah A. Cerita berseri. Lanjut nomor 19. Orang yang menjualkan barang disebut A. Narasumber, B. Narasi, C. Penawaran, D. Pedagang. Jawabannya adalah yang D. Pedagang. Lanjut nomor 20. Biasakan kita membaca terlebih dahulu soalnya. Soalnya adalah apa judul bacaan di atas. Nah, baru kita baca judulnya ya. Kira-kira apa? Oh, judulnya di atas nih jelas. Hutan adalah paru-paru dunia. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 21. Hutan yang lebat sangat penting untuk mencegah A. Banjir, B. Hujan, C. Gempa, D. Kemarau. Hutan yang lebat sangat penting untuk mencegah banjir. A jawabannya. Lanjut nomor 22. Dalam kemasan mie instan terdapat tulisan rebus dalam air mendidih selama 3 menit. Rebus dalam air mendidih selama 3 menit. Hal itu berarti mie akan matang. A. Sebelum 3 menit direbus. Nggak mungkin ya. Belum juga direbus masa sudah matang. B. Lebih dari 3 menit direbus. C. Setelah 3 menit direbus. D. Kurang dari 3 menit direbus. Ini yang belum matang ya. Kurang dari 3 menit direbus mah. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Setelah 3 menit direbus. Jawabannya yang C. Nomor 23. Cuaca pagi ini sangat cerah, maka kata cuaca pada kalimat di atas adalah A. Keadaan udara di suatu tempat dalam waktu singkat, B. Keadaan udara di suatu tempat dalam waktu lama, C. Suhu udara rata-rata di suatu tempat dalam waktu lama, D. Suhu di sekitar. Jawabannya adalah yang
A. Lanjut nomor 24. Anak-anak sedang bermain sepak bola. Kata penulisan anak-anak seharusnya menggunakan tanda A hubung, B titik, C koma, D titik 2. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 25. Andika pergi ke Surabaya. Kalimat pertanyaan yang sesuai untuk jawaban tersebut adalah, nah mana nih kalimat yang kalimat pertanyaan yang sesuai jawabannya dengan Andika pergi ke Surabaya. Nah, kita lihat satu-satu. A. Mengapa Andika pergi? Jawabannya Andika pergi ke Surabaya, salah ya. B. Kemana Andika pergi? Jawabannya Andika pergi ke Surabaya, cocok ya. Jadi jawabannya yang B. Ya anak-anak, cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.